الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Pada pelajaran kita, pada pembahasan kitab Tathhirul I'tiqad, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hal yang berkaitan dengan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang musyrikin mereka menganggap bahwa meminta kepada selain Allah itu adalah perkara yang dibolehkan. Dan hal ini telah kita tegaskan bahwa banyak dari ayat dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa meminta kepada selain Allah perkara yang tidak disanggupi kecuali hanya oleh Allah Jalla wa Ala, bahwa hal ini adalah syirkun, adalah kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala. Adapun berkenaan dengan hadis syafaat yang mereka kemukakan, di mana manusia datang kepada Adam, datang kepada Ibrahim, datang kepada Musa, kemudian kepada Isa, sampai akhirnya mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada para nabi. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim, orang-orang musyrikun mereka berdalil dengan hadis syafaat ini akan bolehnya meminta kepada selain Allah. Dan telah kita jelaskan bahwa meminta kepada selain Allah urusan yang disanggupi oleh makhluk ini boleh. Meminta kepada makhluk perkara yang disanggupi oleh makhluk itu adalah boleh. Melainkan pembahasan kita di sini adalah meminta kepada selain Allah perkara yang tidak disanggupi kecuali hanya oleh Allah. Jadi permasalahannya beda. Kemudian setelah uraian ini semua, Al-Imam As-San'ani rahimahullah, beliau melanjutkan penjelasannya. Kata beliau, "Wala wa hadza yubayyinu ma fa'alahu al-musyrikuna alladhina haqallahu dzalika anhum fi qawlihi ta'ala wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harfi wal an'ami nasiba." Faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza li syurakaina. Dan hal ini semakin menerangkan apa yang dahulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang Allah Jalla wa Ala ceritakan tentang kisah mereka dalam firman-Nya. Jadi Allah Jalla wa Ala dalam Al-Qur'an, Allah menerangkan tentang apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin, yaitu memberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagian dari hasil pertanian mereka, sebagian dari hasil peternakan mereka. Mereka berikan kepada sesembahan-sembahan mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang juga dilakukan oleh orang-orang musyrikun terhadap sesembahan-sesembahan mereka di zaman kita sekarang ini. Seperti yang kemarin telah kita singgung penjelasannya dari perkataan Al-Imam As-San'ani rahimahullah, bahwa di antara orang-orang musyrikin dikarenakan keyakinan mereka bahwa sesembahan-sembahan mereka itu yanfa' wa yadur, bisa memberi manfaat, bisa memudaratkan, maka mereka pun mendekatkan diri kepada sesembahan-sembahan mereka itu. Mereka bertaqarrub dengan memberikan ibadah
memberikan pengorbanan, apakah itu sembelihan ataukah itu hasil pertanian, mereka serahkan itu semua kepada kuburan-kuburan, kepada orang-orang soleh, ke makam-makam orang soleh. Dan ini mirip seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Maka tidak aneh kalau antum lihat pada masa-masa sekarang ini, di tempat-tempat peribadahan orang-orang musyrikun tersebut, di kuburan-kuburan orang-orang soleh yang diibadahi oleh mereka itu, kita dapati uang yang melimpah. Mereka melemparkan uang. Mereka nggak melemparkan seperti misalnya hasil pertanian. Hasil pertaniannya sudah dikonversi menjadi uang. Kemudian itu yang mereka lemparkan. Itu yang mereka sedekahkan ke tempat peribadahan mereka kepada selain Allah Jalla wa'ala. Nah, hal ini Allah Jalla wa'ala ceritakan dalam Al-Quran pada ayatnya, وَجَعَلُوا لِلَّهِ, dan orang-orang musyrikin itu mereka menjadikan untuk Allah, mereka berikan untuk Allah mimma dzara'a minal harthi wal an'am, dari apa-apa yang telah kami tumbuhkan dari hasil ladang mereka dan juga hasil peternakan mereka. Mereka berikan untuk Allah nasiba, sebagian. Faqalu, mereka bilang, hadza lillah, ini untuk Allah, bizamihim, menurut anggapan mereka. Wa hadza li syurakaina, dan sebagian yang lainnya mereka peruntukkan untuk sesembahan mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman kita itu hanya pengulangan saja. Hanya pengulangan dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan tauhid kepada umat di tengah masyarakat yang seperti itu penyakitnya, dan Allah Jalla wa'ala tuliskan bagi dakwahnya keberhasilan, maka tidak ada bagi kita selain juga mengulangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menginginkan keberhasilan dalam dakwah kita, mendakwahkan tauhid kepada umat, menerangkan tentang jenis-jenis kesyirikan kepada umat dan bahaya-bahaya kesyirikan kepada umat. Kemudian kata Imam As-San'ani selanjutnya, waqala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiba mimma razaqnahum, dan mereka menjadikan untuk sembahan-sembahan yang mereka tidak miliki ilmu tentangnya, mereka jadikan bagi sembahan-sembahan tersebut nasiban, bagian-bagian, mimma razaqnahum, dari apa yang kami berikan kepada mereka dari rizki-rizki. Kalau dia itu adalah petani, dia berikan kepada kuburan orang soleh itu sebagian dari hasil pertaniannya. Kalau dia itu peternak, dia berikan kepada sesembahan mereka selain Allah sebagian dari hasil ternaknya. Kalau dia itu pegawai, dia berikan kepada selain Allah sebagian dari hasil gajinya. Kalau dia itu pedagang, dia berikan kepada selain Allah sebagian dari hasil keuntungannya. Semua dari manusia-manusia disebabkan oleh karena keyakinan syirik yang ada dalam hati mereka. Mereka memiliki bagian dari peribadahan kepada selain Allah, dan masing-masing punya modelnya sendiri-sendiri. Masing-masing dari mereka memberikan sebagian dari apa yang mereka hasilkan, dan itu Allah yang berikan, mereka berikan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan ini mirip seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Jalla wa'ala pada kelanjutan ayatnya, tallah, sungguh demi Allah, la tus'alunna amma kuntum taftarun, kalian kelak akan benar-benar ditanya tentang apa yang dahulu kalian ada-adakan. Ini adalah ajaran bid'ah, ajaran yang diada-adakan, yaitu memberikan sebagian kepada kuburan, kepada makam, kepada tempat peribadahan selain Allah, kepada kuburan-kuburan orang soleh, memberikan sebagian dari hasil yang kita dapatkan dari rizki yang Allah Azza wa Jalla berikan, kita berikan kepada tempat-tempat tersebut. Maka berkata Imam berikutnya, ala fahaula'il quburiyun wal mu'taqiduna fi juhalil ahya wa dhullalihim salaku masalikal musyrikina adwal qudzati bil qudzah
Maka orang-orang penyembah kubur itu dan orang-orang yang memiliki keyakinan khusus terhadap orang-orang jahil, ya, terhadap juhalul ahya, manusia-manusia yang masih hidup dari orang-orang yang jahil. Karena seperti yang telah diketengahkan sebelumnya, bahwa kesyirikan itu terjadi apakah pada orang yang masih hidup atau pada orang yang sudah mati. Artinya manusia memiliki keyakinan syirik. Apakah berkenaan dengan orang-orang yang telah wafat atau berkenaan dengan orang-orang yang sudah atau masih hidup. Nah, maka kata beliau, mereka, yaitu para penyembah kubur dan orang-orang yang memiliki keyakinan yang seperti ini, yaitu keyakinan khusus terhadap orang-orang jahil dan orang-orang sesat tersebut, yaitu dari sembahan-sembahan yang mereka ibadahi. Ya, apakah yang diibadahi itu sudah mati atau yang diibadahi itu dia masih hidup? Ya, dengan keyakinan tertentu yang ada pada orang yang menyembahnya. Mereka itu salaku masalikal musyrikin. Mereka menempuh jejak, meniti jejaknya orang-orang musyrikin dulu. Halwal qudzati bil quddah. Selangkah demi selangkah, setapak demi setapak. Artinya ikhwah sekalian dimuliakan Allah, apa yang kita hadapi di masa sekarang ini dari perbuatan orang-orang musyrikin di zaman kita, itu tidak ada yang beda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahwa mereka hanya meneruskan apa yang diwariskan oleh pendahulu mereka dari orang-orang musyrikun. Maka kata Imam, qala fa'taqadu fihim ma la yajuzu an yu'taqadu illa fillah. Orang-orang itu memiliki keyakinan terhadap sesembahan-sembahan tadi dengan keyakinan yang sebenarnya tidak dibolehkan seseorang memiliki keyakinan seperti itu kecuali pada Allah Jalla wa Ala. Ya, bisa dipahami ini ya. Seperti misalnya keyakinan bahwa selain Allah yanfa' wa yadur, bisa memberi manfaat atau bisa memudaratkan atau menolak suatu kemudaratan dari orang yang menyembahnya. Nah, para penyembah kubur, mereka itu memiliki keyakinan bahwa kuburan yang mereka ibadahi selain Allah itu yanfa' wa yadur, bisa memberi manfaat dan bisa memudaratkan. Padahal keyakinan yang seperti ini itu tidak boleh diyakini kecuali kalau itu berkenaan dengan Rabb kita Allah Jalla wa Ala. Kemudian qala wa ja'alu lahum juz'an minal mal. Lalu mereka pun memberikan untuk sembahan mereka itu sebagian dari harta mereka. Wa qasada kuburahum min diyarihimul ba'idah liziarah, dan mereka pun menempuh perjalanan mendatangi kuburan-kuburan tersebut. Mereka datang dari kampung-kampung mereka yang jauh dengan niat untuk ziarah. Subhanallah, Al-Imam As-San'ani, beliau berbicara pada abadnya seolah-olah beliau ada di tengah-tengah kita. Nah, karena apa yang beliau ceritakan dalam kitabnya ini, itu mirip dan persis apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman kita. Mereka datang dari tempat-tempat yang jauh, nggak usah jauh-jauh, lihat aja itu di Priok. Yang datang ke kuburannya, ya, Mbah Priok, itu bukan warga sekitar kebanyakannya, justru adalah warga yang jauh-jauh. Mereka datang berbis-bis. Mereka datang ke tempat tersebut, mengeluarkan harta. Mereka bayar ongkosnya untuk itu. Dan mereka yakin sebagai ibadah, sebagai qurba, sebagai bentuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Mereka lakukan itu dengan keyakinan yang sama seperti keyakinan yang ada pada orang yang pergi ke Baitillahil Haram. Nah, ini terdapat pada masa Al-Imam dan terdapat pula di zaman kita sekarang. Maka beliau qala wa tawafu haula quburihim, dan di tempat tersebut mereka pun tawaf di kuburan itu.
Mereka tawaf di kuburan itu. Satu amalan yang hendaknya dilakukan hanya di Ka'bah, mereka lakukan itu di mana? Di selain Ka'bah, kuburan. Ya, dari kuburan orang-orang soleh. Saya dulu pernah di Ambon. Orang Ambon dulu, ini tempat saya pernah tinggal. Meskipun yang agak berbeda tapi mirip. Pada proses mereka menyembelih hewan kurban ketika itu pada hari Idul Adha. Ya. Mereka melakukan satu ritual sebelum kurbannya itu disembelih. Kurbannya itu didandanin gitu kan. Pakein baju, dipakein pernak-pernik. Kemudian setelah itu kurbannya dibawa keliling tawaf masjid 7 kali. Ya. Kalau orangnya yang tawaf, fahada ahwan. Tentu ini lebih masuk di akal. Karena orang atau manusia, dia itu manatut taklif. Manusia memang tempatnya perintah dan larangan. Dia diperintah untuk mengerjakan, dilarang dari suatu pekerjaan. Tapi ini binatang. Anda bisa bayangkan, ainal ilm? Kemana ilmu? Aina da'wah? Kemana dakwah? Aina du'at ila tauhid? Kira-kira dahsyat gak kejahilan yang seperti ini? Langkah dahsyatnya. Binatang yang bukan manatut taklif, bukan tempatnya perintah larangan di situ, dia yang disuruh tawaf. Menurut, ya, maka tidak heran kalau kita dapati ada dari orang-orang yang jahil yang mereka tawaf di kuburan. Kalau binatang saja mereka suruh tawaf, maka bukan suatu hal yang mustahil ada manusia-manusia yang mereka tawaf di kuburan. Dan tawaf adalah ibadah. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan falyattawafu bil baitil atiq, maka lakukanlah tawaf di Baitillahil Atiq, yaitu di mana? Di Ka'bah. Maka karena ada perintah, maka dia adalah ibadah. Maka mengerjakannya di kuburan ialah peribadahan kepada selain Allah Jalla wa Ala. Qalu wa qamu khadi'ina 'inda kuburihim, dan mereka pun bangun, ya, beranjak, berdiri dan duduk, ya, dengan penuh perasaan khudu', ketenangan, ya, dengan penuh perasaan ketundukan. Indah kuburihim, di kuburan-kuburan mereka, di kuburan orang-orang soleh tersebut. Bahkan rasa takut mereka kepada sesembahan-sembahan mereka selain Allah itu lebih besar daripada rasa takut mereka kepada Allah. Orang sekarang, Pak, kalau disuruh sumpah demi Allah, berani nggak? Berani, walaupun bohong. Tapi kalau disuruh sumpah pocong, kalau disuruh sumpah pocong, takutnya luar biasa. Kalau disebut nama Allah, ittaqillah, takut kamu kepada Allah, dia nggak peduli seolah angin lalu. Tapi kalau disebut nama seorang wali, nama seorang kiai yang diibadahi selain Allah, gemetar dia. Lihat bentuk pengagungan yang ada pada orang awam kepada selain Allah, hingga sampai derajat yang demikian parah. Maka berkata beliau, qal wa qamu khadi'ina 'inda quburihim wa hatafu bihim min dasyadaidi, dan mereka pun memanggil nama-nama orang-orang tersebut, nama sesembahan-sembahan mereka tersebut, ketika mereka ditimpa bencana, ditimpa bala, bukan memanggil nama Allah, tidak lagi memanggil nama Allah. Tetapi siapa yang mereka panggil? Yang mereka panggil kuburan Habib Kuncung, yang mereka panggil nama-nama orang soleh, yang mereka panggil sembahan-sembahan mereka selain Allah, mereka panggil nama Nabi, mereka panggil malaikat, minta pertolongannya, minta keselamatannya. Ini akidah man? Akidah siapa? Sungguh ajaib, ini akidah diyakini oleh orang-orang yang mereka ngaku muslim. Lebih hebatnya lagi aku Ahlus Sunnah. Jangan mimpi deh Pak,
muslim aja belum. Apalagi mau ngaku ahlus sunnah. Muslim aja belum tentu sukses. Kita cuman di sini pengen sukses jadi seorang muslim dulu. Selanjutnya kata beliau, qala wa naharu taqarruban ilaihim. Dan mereka pun memberikan sembelihan dalam rangka mendekatkan diri-diri mereka kepada kuburan-kuburan itu. Nah, ini kemarin juga kawan-kawan di Kerawang itu cerita, bahwa seperti ini biasa Ustaz. Mereka datang, ya di sana kan masih banyak peternakan, masih banyak pertanian. Mereka hari-hari tertentu mereka datang, mereka giring itu binatang-binatang ternaknya. Ada yang disembelih di situ dan ada yang memang disedekahkan untuk kuburan itu dan tidak boleh diganggu. Ya dibawa ke sana, kemudian dilepas di sana. Nah, kalau binatang itu sudah dilepas di sana, dia nggak boleh disembelih dan nggak boleh diganggu. Kenapa? Karena diserahkan kepada si sahibul qabr, kepada si penghuni kubur. Siapa mereka? Mereka muslimun, saudara kita, yang harus sampai kepada mereka dakwah tauhid, penjelasan tentang bahwa itu kesyirikan. Nah ini, siapa yang mau menjelaskan? Siapa yang mau menerangkan? Maka di sini letak pentingnya peran dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk iqamatul hujjah dan sebagai bentuk penyampaian risalah kepada umat. Selanjutnya, qala waliyan wa ibadat allati arafnaka. Dan inilah macam-macam jenis ibadah yang kami terangkan kepadamu. Artinya ini ibadah-ibadah yang kami lihat di tempat kami pada masa itu di Yaman. Kami jelaskan di sini kepadamu. Kata beliau, qala wala adri, dan aku tidak mengetahui hal fihim man yasjud lahum, apakah ada dari para penyembah kubur itu yang sujud sampai sujud kepada kuburan. Kenapa? Karena sujud, ya, ini adalah ibadah yang khusus, hanya diberikan untuk Allah Jalla wa'ala. Artinya dari uraian Al-Imam As-San'ani di sini menunjukkan bahwa as-sujud alam, sujud itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih sakral dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang sudah disebutkan. Bahwa semuanya ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Akan tapi sujud itu lebih sakral, sujud itu lebih agung, karena terkandung pada ibadah sujud bentuk ketundukan bukan hanya hati, akan tapi juga anggota badan. Merendahkan bukan hanya hati di hadapan yang dia merendahkan dirinya kepadanya, akan tapi juga anggota badannya. Dia tempelkan keningnya, dia letakkan hidungnya, dan beberapa anggota badannya dia sungkurkan ke tanah sebagai bentuk penghambaan kepada yang dia ibadahi. Dan kata Imam As-San'ani, aku nggak tahu apakah ada di tengah-tengah mereka yang sampai hati sujud kepada kuburan-kuburan itu. Wala astab'id anna fihim man yaf'alu dzalik, dan aku tidak menganggap mustahil bahwa ada di tengah-tengah mereka yang melakukan hal itu. Iya. Karena kalau mereka sudah menyembelih untuk selain Allah, mereka memanggil selain Allah, mengakui bahwa selain Allah yanfa' wa yadur, ya, maka tidak mustahil mereka juga lakukan sujud kepada selain Allah, ruku untuk selain Allah. Karena semuanya adalah ibadah. Semuanya adalah ibadah. Kalau mereka sudah toleran untuk beribadah kepada selain Allah dalam bentuk penyembelihan, dalam bentuk memberikan nazar, maka mereka juga tidak mustahil melakukan sujud kepada selain Allah. Karena seluruhnya adalah ibadah. Kemudian kata beliau, qala bal akhbarani man athiqu bihi annahu ra'a man yasjud lahum ala atabati babi mashhadil waliyyi alladhi yaqsuduhu. Bahkan ada orang yang aku percaya, ia cerita kepadaku bahwa dia telah melihat seseorang yang sujud
ya kepada sembahan-sembahan itu, kepada kuburan-kuburan itu. Ala atabati babi mashhadil wali, di depan pintu monumen kuburan si wali itu, alladzi yaqsuduhu, yang dia datang ke sana, yang dia tuju itu. Ya, ta'ziman lahu wa ibadatan, sebagai bentuk pengagungan kepada si wali itu dan sebagai bentuk peribadahan kepadanya. Nah, dan hadits wala haraj, silakan ceritakan bentuk ibadah apa saja yang dilakukan di tempat-tempat peribadahan kepada selain Allah. Nah, karena kalau seorang dia sudah melakukan ibadah kepada selain Allah, maka seluruhnya itu sama bagi dia. Mau apakah itu sujud, mau apakah itu rukuk, mau apakah itu berupa bersumpah dengan selain nama Allah, itu sama bagi dia. Kenapa? Karena pengertian ibadah itu telah rusak. Ibadah pengertiannya itu telah rusak di mata dia, sehingga dia tidak bisa membedakan mana ibadah yang harus diberikan untuk Allah saja dan mana yang bukan ibadah, sehingga mereka berikan ibadah yang itu khusus sebenarnya untuk Allah, dia berikan kepada selain Allah, apapun itu. Dan dikatakan di sini ta'ziman lahu wa ibadatan, sebagai bentuk pengagungan kepada selain Allah. Iya. Karena sujud terkandung dalamnya pengagungan yang khusus. Dan enggak mesti dengan sujud. Ya, enggak mesti dengan sujud. Di kuburan Mbah Priuk, orang keluar itu katanya harus mundur. Enggak boleh ke belakang. Ini ta'ziman lahu wa ibadatan. Ini bentuk pengagungan kepadanya dan bentuk peribadahan kepadanya. Sedangkan manusia disuruh hanya untuk beribadah kepada siapa? Allah semata. Ini bentuk peribadahan. Walau yuqsimuna bi asma'ihim, dan bahkan mereka bersumpah dengan nama-nama orang-orang soleh itu. Mereka tidak cukup bersumpah hanya dengan nama Allah, demi Allah, kemudian diam, tapi mereka juga gandengkan sumpah mereka, ya, dengan nama Allah. Mereka gandengkan sumpah mereka dengan nama selain Allah. Nah, telah berlalu bagi kita bahwa bersumpah dengan selain nama Allah itu hukumnya apa? Syirik. Syirik besar atau syirik kecil? Hah? Siapa yang bisa jawab? Kalian faedah, angkat tangan. Hah? Syirik akbar. Ajabta wa ma asabta. Antum jawab tapi enggak benar. Siapa bisa jawab? Bersumpah dengan selain nama Allah. Kemarin antum tentu ngikutin berita ya. Ya, seputar ribut-ribut tentang santet. Ya, eyang subur. Ya, ada salah seorang selebriti, dia bersumpah di media, dia bilang demi Allah, demi Rasulullah. Ana bilang, biarin, namanya selebriti, nggak ngerti. Ternyata belakangan ada salah satu kelompok Islam, ya, yang dia itu seorang tokoh agama di kelompok itu, Habib, dia juga mengucapkan ucapan yang sama. Saya tepuk jidat. Kok bisa? Seorang tokoh agama, dia tidak mengerti mana syirik dan mana bukan. Dia bersumpah dengan selain nama Allah. Dia katakan demi Allah, demi Rasulullah. Habib. Tapi kan ikhwah sekalian dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita belajar ya, sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kita tahu bahwa ini adalah penyimpangan, bahwa ini adalah kesyirikan. Tapi saya ingin lebih dalam lagi. Syiriknya ini syirik besar atau syirik kecil? Yang bisa jawab? Hana? Tergantung. Tergantung apa? Tayyib. Seseorang misalnya dia bersumpah demi Rasulullah. Kalau dia posisikan Rasulullah itu sejajar dengan Allah, karena namanya sumpah itu apa? Yang namanya al-halif adalah ta'kidu syai' bi dzikri mu'azzam.
memberi penekanan terhadap suatu hal dengan menyebutkan yang dia agungkan. Ini yang artinya sumpah. Ini definisi sumpah. Nah, kalau yang dia sebut itu selain Allah, misalnya tadi dia sebut Rasulullah, ya, berarti ada pengagungan dia kepada Rasulullah. Ya. Dan seorang muslim memang diperintahkan untuk mengagungkan nabinya, akan tapi ada batasannya. Maka kalau sumpah dia kepada Rasulullah, demi Rasulullah, itu dibangun di atas anggapan bahwa Rasulullah itu sama keagungannya dengan Allah. Karena sumpah itu khususiyah, hanya khusus seorang cuman boleh bersumpah dengan nama Allah. Sekarang dia bersumpah dengan selain nama Allah. Kalau dia posisikan Rasulullah keagungannya itu sejajar dengan Allah atau lebih tinggi daripada Allah, maka ini syirik akbar. Ini hukumnya syirik besar. Hanya gara-gara sumpah itu dia batal Islamnya. Ya, kalau kalian ingin sebut bahwa dia jadi kafir gara-gara sumpah. Nah, gara-gara sumpahnya dengan selain nama Allah. Tapi apabila ya sumpahnya dengan selain nama Allah tadi, seperti misalnya Rasulullah, ya, anggapan dia bahwa Rasulullah ini tidak sejajar dengan Allah, bahwa Allah lebih agung, ya, maka ini hukumnya syirik juga, tapi syiriknya syirik kecil, syirik asghar. Maka orang yang dia bersumpah dengan selain nama Allah, ya, dia tidak lepas dari dua jenis kesyirikan. Ya. Berarti dia syiriknya apa? Kecil atau besar? Tanya aja sama dia. Imma dia jawab yang pertama, maka batal Islamnya, atau dia jawab yang kedua, maka syirik kecil, dan syirik kecil adalah dosa besar yang paling besar. Lebih besar daripada kemaksiatan, lebih besar daripada pelacuran, lebih besar daripada ya dosa-dosa yang diharamkan selain daripada kesyirikan dan kekufuran tadi. Ini ya kawan. Nah, para penyembah kubur, di antara bentuk ibadah yang mereka berikan kepada selain Allah, wa yuqsimuna bi asma'ihim. Mereka bersumpah demi ya nama-nama selain Allah itu. Mereka bersumpah dengan ya nama-nama sesembahan-sembahan mereka. Bersumpah dengan nama wali, bersumpah dengan nama malaikat, bersumpah dengan Ka'bah. Ini enggak boleh karena Ka'bah makhluk min makhluqatillah. Ya, bersumpah dengan nama siapa? Dengan nama misalnya ya, orang soleh. Bersumpah dengan nama sesembahannya dan seterusnya. Qala wa yuqsimuna bi asma'ihim bal idza halafa man 'alaihi haqqun billahi ta'ala lam yaqbalu min. Bahkan apabila ya seseorang yang dia dituntut sesuatu atau dia menuntut sesuatu, kemudian dia bersumpah ya dengan nama Allah, maka sumpahnya enggak diterima. Kenapa? Karena biasa, kata mereka. Lihat. Ya, misalnya ada khusumah, ada pertikaian di antara dua orang, yang satu menuduh temannya, yang satunya lagi mengingkari, kemudian yang mengingkari itu bersumpah demi Allah, enggak diterima sumpah. Kenapa? Karena dia bersumpah cuman demi Allah. La ilaha illallah. Padahal itulah sumpah yang paling besar. Ini akibat dari apa? Dari budaya syirik itu ya ikhwan. Budaya syirik yang ada pada mereka. Nah, sehingga pengagungan mereka kepada Allah itu semakin lama semakin pudar dan menggantikan posisinya keagungan itu terhadap, atau pengagungan itu terhadap sembahan-sembahan mereka selain Allah. Nah, bal idza halafa man alaihi haqqun bismillah ta'ala lam yaqbalu minhu fa idza halafa bismi waliyyin min awliyaihim qabilu wa saddaquhu. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama wali-wali mereka, baru mereka ketika itu menerimanya dan membenarkan sumpahnya. Apa yang dikisahkan oleh
Al-Imam San'ani itu ada di masyarakat kita. Kalau orang datang bersumpah demi Allah, ya nggak diterima sumpahnya. Tapi kalau dia bersumpah, ya demi kuburan fulan, demi wali fulan, demi orang soleh fulan yang diibadahi selain Allah, maka itu dianggap sebagai sumpah yang agung. Baru ketika itu diterima ucapannya. Kenapa? Karena dia telah bersumpah dengan sumpah yang besar. Tapi kalau sumpahnya hanya demi Allah, itu nggak dianggap sebagai sumpah yang besar. Walau hakadha kana ubadul asnam, dan seperti itulah dahulu keyakinan para penyembah berhala. Wa idza dzukirallahu wahdahu ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan apabila disebutkan nama Allah semata, apabila yang disebut cuma nama Allah saja, ya, ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Orang-orang yang tidak beriman dengan negeri akhirat merasa risih kalau cuman hanya Allah yang disebut namanya, enggak mau menerima sumpah itu. Jelas ya? Wa idza dzukira alladziina min dunih, tapi kalau yang disebut itu sesembahan mereka, kalau yang disebut itu adalah orang soleh mereka dalam sumpah itu, ya, kalau yang disebut itu adalah wali mereka yang biasa mereka ibadahi selain Allah, idza hum yastabshirun, baru ketika itu mereka merasa tenang. Mereka bergembira dengannya. Ya. Jadi kalau Allah yang disebut tidak ada pengagungan. Tapi kalau yang disebut selain Allah, timbullah pengagungan. Nah ini. Qala bil hadits as-sahih, dan dalam hadits yang sahih Nabi berkata, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Kata Nabi, barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah demi Allah atau lebih baik dia diam. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan bersumpah dengan selain Allah. Ya, bersumpah dengan nama wali, bersumpah dengan nama kuburan, dengan nama Nabi, dan tidak ada pilihan bersumpah dengan nama Allah kemudian digandengkan dengan nama makhluknya. Sungguh ajaib kalau seperti itu muncul dari seorang tokoh, ya kawan. Tokoh yang gemar katanya mengingkari ya kemaksiatan, memprakarsai penutupan tempat-tempat kemaksiatan. Apa yang dilakukan dalam hal ini, ya, itu disyukuri. Apabila bebas dari ya permainan mengkotor dan tidak menimbulkan mudarat yang besar. Akan tapi seorang yang dia berkecimpung dalam keagamaan, mengingkari kemungkaran, jelas adalah suatu aib yang besar ketika dia tidak mengerti mana tauhid dan mana syirik, mana sunnah dan mana bid'ah. Selanjutnya kata al-Imam, qala wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yahlifu billah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau pernah mendengar ada seorang yang dia bersumpah dengan nama Lattah. Ya, sesembahan orang-orang musyrikin. Fa'amara an yaqul, maka Rasulullah memerintahkan dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Menyuruh dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Qala wa hadha yadullu ala annahu irtadda bil halif bis salam. Dan hal ini menunjukkan bahwa orang itu telah murtad disebabkan perbuatan dia bersumpah dengan nama selain Allah, dengan nama berhala. Ya, karena kalau ada orang dia bersumpah, misalnya demi Habib luar Batang, dia bilang, "Hah? Oh, Ustaz, itu kan berhala, itu kan bukan berhala." Latta dulu juga orang soleh. Ya, kemudian bersamaan dengan bergantinya masa, maka dibangunlah patungnya. Maka bersumpah dengan nama orang soleh itu sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang bersumpah dengan nama Latta, Uzza dan Manat. Tidak ada beda. Tidak ada beda. Adapun berkaitan dengan apakah bersumpah dengan selain nama Allah itu membatalkan Islam, maka apa jawabnya? Membatalkan atau tidak membatalkan? Apa akhuna Aca? Tergantung yang tadi ya. Nah, apabila bentuknya syirik akbar,
maka batal Islamnya. Tapi kalau bentuknya syirik kecil, maka tidak batal. Ya, maka tidak batal Islamnya, akan tapi dia jatuh kepada kabiratun minal kabair, dosa besar yang paling besar. Adapun berkenaan dengan orang yang disebutkan dalam hadis ini, bisa jadi bahwa Nabi tahu, ya, berdasarkan informasi dari Allah bahwa orang ini bersumpah dengan selain nama Allah dari bentuk yang membatalkan Islam. Nah, maka diperintahkanlah oleh Nabi kepada dia untuk dia mengucapkan la ilaha illallah. Untuk dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka kata Imam San'ani wa hadha yadullu ala annahu irtadda bil halafi bis sanam. Maka hal ini menunjukkan bahwa orang itu telah murtad dengan disebabkan perbuatannya bersumpah dengan berhala. Ya, adapun hukum masalah apakah bersumpah dengan selain nama Allah itu membatalkan Islam, seperti yang telah disebutkan. Qala fa amarahu an yujaddida islamahu. Maka Rasulullah pun memerintahkan dia untuk memperbaharui Islamnya. Itu dengan dia mengucapkan la ilaha illallah. Fa innahu qad kafara bidzalik. Karena dengan demikian, itu dengan perbuatannya tadi, dia telah kufur kepada Allah dengan kufur yang besar. Ya, dengan kufur yang besar, kama qarrarnahu fi Subulis Salam, syarh Bulughul Maram fi Minhatil Ghifar. Sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam kitab kami Subulus Salam, Syarh Bulughul Maram, dan kitab kami Minhatil Ghifar, yaitu Minhatil Ghifar ala Daw'in Nahar. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah, apa yang dikatakan oleh Imam San'ani di sini, ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa kitab ini sabit, itu karyanya Imam San'ani. Ya, di mana beliau mengaitkan kitab Tathhirul I'tiqad dengan kitab yang lain. Ya. Beliau sebut dalam kitab ini seperti yang telah kami sebutkan dalam Subulus Salam. Dan Subulus Salam ma'ruf, ya, dikenal bahwa itu karya Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Nah. Selanjutnya berkata qala fa in qulta la sawa lianna haula'i qad qalu la ilaha illallah wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umirtu an nuqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Kemudian kita akan pindah kepada syubhat yang berikutnya. Kata Imam San'ani, lalu apabila kamu mengatakan bahwa perkaranya tidak sama, artinya nggak bisa disamakan orang yang melakukan kesyirikan di zaman sekarang dengan orang yang melakukan kesyirikan di zaman Nabi. Mereka ingin membedakan. Kalau orang yang melakukan kesyirikan di zaman Nabi, mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ini syubhat. Tapi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu di zaman sekarang, mereka telah mengucapkan la ilaha. Lihat aja KTP-nya Islam, gitu kan? Lihat aja dia juga sholat, ya, ke masjid, ikut lebaran, Allahu a'lam puasa apa enggak, gitu kan? Lebaran, ya, dan seterusnya dari syiar-syiar Islam lainnya. Kalau kamu bilang tidak sama, ya, karena Imam San'ani ingin mendudukkan di sini bahwa orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman sekarang tidak ubah dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman Nabi, hukumnya sama. Ya, tapi para penyembah kubur mereka punya syubhat. Ya, maka kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dengan apa kalian mau berperang kalau kalian tidak memiliki apa? Ilmunya. Ya, karena haula para penyembah kubur mereka memiliki syubhat-syubhat yang banyak. Nah, maka Imam San'ani, apabila kamu bilang perkaranya tidak sama, lianna haula, karena mereka itu orang-orang yang melakukan kesyirikan di zaman sekarang ini, mereka telah mengucapkan la ilaha illallah itu. Dan Nabi SAW beliau telah mengatakan dalam sebuah hadisnya, beliau bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi sekalian manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya Allah perintahkan Nabi kita untuk memerangi manusia. Dan berhenti kapan? Kalau orang itu mengucapkan
la ilaha illallah. Kalau dia telah mengucapkan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Maka terlindungilah dariku, artinya enggak lagi aku perangi dia. Ya, terlindungilah dariku darah mereka, harta mereka, kecuali disebabkan ya alasan yang benar. Kecuali dengan sebab hak la ilaha illallah itu. Nanti dijelaskan apa hak la ilaha illallah itu. Masih pada syubhat orang ini, dia bilang, wa qala li Usama bin Zaid, dan Nabi juga berkata kepada Usama bin Zaid. Antum bisa pahami syubhatnya di sini ya. Orang ini mengutip hadisnya sahih, riwayat Ibnu Umar muttafaqun alaih. Ya, padanya terdapat keterangan bahwa apabila seseorang dia telah mengucapkan la ilaha illallah, tak boleh lagi dibunuh, dia muslim. Saudara kita. Apa yang dia maukan? Bahwa orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah enggak boleh dibunuh, tidak bisa menjadi kafir lagi, walaupun yang dia lakukan itu adalah kekufuran kepada Allah. Enggak lagi bisa jadi kafir. Ini syubhatnya di situ arahnya. Jelas ya? Nah, kemudian dia ungkapkan ya syubhat yang ketiga dalam satu uraian ini. Ada 3 syubhat satu uraian. Dia bilang, wa qala li Usama bin Zaid, dan Nabi juga pernah berkata kepada Usama bin Zaid, lima qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Kenapa kau bunuh dia wahai Usama padahal dia telah mengucapkan la ilaha illallah? Dalam sebuah kisah yang populer ya, ini disebutkan dalam ya kitab-kitab syiar, sejarah dan maghazi dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang peperangan. Ada satu peristiwa di mana Usama bin Zaid ketika itu berhadapan dengan orang kafir. Maka ketika dia ingin menebas leher si kafir, yang sudah tidak lagi berdaya, si kafir ini mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia bilang la ilaha illallah. Ya, tapi Usama menganggap bahwa orang ini cuma apa? Cari selamat. Cuma cari selamat. Maka ditebaslah leher orang itu. Tetap dibunuh oleh Usama orang itu. Maka sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengingkari. Di sini intinya, bahwa Nabi mengingkari membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Artinya bahwa orang yang telah mengucapkan la ilaha enggak boleh dibunuh. Artinya enggak boleh dibunuh. Artinya tidak lagi bisa menjadi kafir, walaupun apa yang dia lakukan. Jelas ya? Nah, ini syubhat ini semoga bisa dibahas. Ya, yang sudah dapat syubhat jangan enggak datang besok, nanti cuma dapat syubhatnya aja. Ya, tapi harus dapat jawabannya. Ya, jangan datang pekan depan. Pekan depan anak enggak ada, Allah Ustaz. Hah? Pekan depan mungkin Ustaz Imam aja. Nah, ada jadwal di Solo. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.